Warahmatullahi wabarakatuh. Diri dong. Alhamdulillah al-qaili fi kitabihil karim kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil ma'ad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para ustadz, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Matnur dan Ibu Sutinah. Mudah-mudahan Ibu Sutinah diberikan keikhlasan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Jihad Ustaz Dr. Andes Haji Madraji Muhajir, Al-Mukarram Ustaz Sarkowi, Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Abdani Amsar MPD. Saya malah kagak ngeliat, kirain siapa tadi ya, makanya saya lewatin aja. Iya, udah salaman ya? Oh, iya. Enggak ngeh, saya enggak ngeh. Saya lagi cari-cari mana Ustaz Hamdan, katanya di samping. Ya. Ini yang saya hormati pula Al-Mukarram Ketua RW 011 Kanda Abdurrahman Sarjana Sarjana Hukum ya. Ketua LMK 04 Kanda Usdi Arifin SE, Ustadz Haji Ahmad, Ustadz Syarqawi. Ustadz Haji Ahmad apa nih, SPD? SD. Dan juga para tokoh masyarakat, Bapak Haji Maman Suwarma, juga Pamanda Ustadz Haji Sunadi, dan juga Bapak M. Sobari, juga Bapak Haji Sujai, dan tentunya pembawa acara Ustadz Dr. Andes Bahtiar Harahap, serta yang lainnya ada. Mudah-mudahan tanpa disebut namanya tentu tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini malam yang kelima ya, kita masih tetap bisa hadir mendoakan almarhum Bapak Suryaman bin almarhum Haji Matnur. Saya sebetulnya janji malam ketiga kemarin, terus terang aja ya, ya. Tapi karena ada satu dan lain hal, tarik sono tarik sini, ya akhirnya saya nyerah juga dah. Ya saya janjiin di sini malam kelima, alhamdulillah bisa hadir. Karena kalau saya nggak hadir juga resikonya berat. Pertama saya lewat sini mulu, ya. Kedua, ya ini keluarga ya almarhum Haji Matnur kalau lebaran datang ke rumah nih ya, sekeluarga, anak cucunya termasuk almarhum. Jadi kalau sampai kagak datang bisa berhenti lebaran itu. Ya. Namun bukan karena itu ya, bagaimanapun juga ya, almarhum Suryaman ini merupakan sosok yang patut kita banggakan. Karena bagaimanapun juga beliau sudah mengakhiri hidupnya dalam Islam dan iman. Jadi itu yang harus kita banggakan.
Orang kalau meninggalnya dalam Islam dan iman itu sebuah nikmat yang luar biasa. Karena Nabi katakan innamal umur bil khawatim. Segala urusan itu nanti ditentukan di akhirnya. Kalau akhirnya jelek, jelek. Meskipun awalnya bagus. Makanya yang sekarang sudah berbuat baik, terus istiqomah mempertahankan kebaikannya. Jangan sampai masih mudanya bagus jadi orang baik, udah tuanya malah jadi orang keblinger. Na'udzubillah. Masih mendingan orang awalnya jelek tapi akhirnya bagus daripada awalnya bagus akhirnya. Karena yang dinilai nanti akhirnya. Kalau kita bicara sejarah Umar bin Khattab, sejarahnya Umar bin Khattab, kalau kita cuma bicara sejarah di awal-awalnya, kita nggak akan simpati dan hormat kepada Umar bin Khattab. Boro-boro mau nyebut namanya, dengar namanya aja kita udah ogah. Kalau kita cuma melihat sejarah Umar bin Khattab pada awal perkembangan Islam, karena yang paling benci sama Nabi, yang paling memusuhi Nabi, dan orang yang paling berpengaruh di tengah-tengah kafir Quraisy itu adalah Umar bin Khattab. Jadi dia yang paling benci, paling memusuhi perjuangan Nabi. Tapi kemudian pada perjalanan sejarah beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya berubah dari yang paling benci sama Nabi menjadi yang paling cinta sama Nabi. Akhirnya kita tahu sampai sekarang ada 4 khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tetapi yang makomnya berjejer dengan makom Nabi hanya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Makanya yang paling penting bagi kita nih mempertahankan kebaikan yang sudah kita kerjakan hingga akhir hayat kita. Tentu dibutuhkan istiqomah. Dibutuhkan apa? Istiqomah. Maka pernah ada rajulan sa'alan Nabi. Ada seorang sahabat laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna syara'al Islam qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atathabbathu bih." Wahai Rasul, sudah banyak pelajaran-pelajaran tentang Islam yang kau ajarkan kepada saya. Udah banyak ya Rasul. Diajarin puasa, diajarin sholat, diajarin sedekah, diajarin zakat dan lain sebagainya. Fa akhbirni bi syai'in atathabbathu bih. Jelaskan kepada saya Rasul sesuatu yang bisa aku jadikan pegangan. Bagaimana dari sekian banyak syariat Islam yang sudah engkau ajarkan kepada saya harus saya sikapi? Apa sholatnya, apa puasanya, apa hajinya, apa zakatnya, apa sedekahnya. Lalu Nabi menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kalau kamu sudah banyak tahu ajaran tentang Islam, ngerti sholat, ngerti puasa, ngerti haji, ngerti zakat, ngerti sedekah, kata Nabi, tinggal kamu lakukan 2 perkara. Apa? Amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah, jaga iman kamu sampai akhir hayatnya. Karena yang susah itu istiqomah. Kita juga hidup kadang-kadang begitu, ibadah juga kurang istiqomah. Kalau lagi banyak duit, sholat getol. Ya, kadang-kadang Jumatan masjid belum dibuka udah datang. Duitnya lagi apa namanya? Lagi banyak. Giliran aja kantongnya kosong, duit lagi apa? Cekak. Boro-boro Jumat, Isya aja kelupaan mulu, apalagi subuh. Nah, itu konsistensi kita, istiqomah kita yang kurang.
Makanya kalau udah tahu banyak ajaran tentang agama, istiqomah. Al istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu kata Nabi lebih hebat dari 1000 keramat. Orang dapat 1 karomah aja luar biasa. Kadang-kadang pengen dapat karomah sampai kuburan keramat mana aja kita datengin. Dari keramat luar Batang, keramat apa lagi? Iya, sampai keramat Empang, sampai keramat Sentiong. Iya, keramat Sentiong udah, keramat mana lagi nih? Keramat Jati. Tuh, didatengin. Terakhir keramat apa? Tuh. Iya, semua didatengin tuh keramat, kuburan keramat, pengen dapat apa namanya? Karomah. Padahal kata ulama untuk mendapatkan karomah nggak perlu ke situ-situ. Ke situ sih jarang-jarang aja. Kita ziarah jangan jadi kebutuhan. Ya, kebutuhan kita ibadah ziarah kondisional. Kalau lagi udah ingat lupa mau mati sering ziarah. Kalau kadang-kadang orang lagi banyak duitnya suka lupa mau mati. Nah itu diajarin aja. Diajarin apa namanya? Ziarah. Jangan ziarah mulu. Ya tiap minggu ziarah. Ngaji kagak. Tuh, ngaji asal dari kemana itu dia kagak ngaji ziarah. Besok lagi kagak ngaji ziarah. Jadi hidup seringnya ketemu sama orang mati daripada ketemu orang apa? Hidup. Nah, jadi silaturahminya harus apa namanya diluruskan juga nih. Jadi istiqomah itu melebihi 1000 keramat. Kalau kita sholatnya istiqomah, puasanya istiqomah, sodakohnya istiqomah, itu udah luar biasa kata ulama itu. Berat istiqomah karena istiqomah membutuhkan waktu yang tidak sedikit hingga akhir hayat kita. Banyak Pak nanti di akhir zaman. Habis sudah sampaikan di akhir zaman. Nanti akan banyak orang-orang yang paginya masih Islam, sorenya udah apa? Udah kafir. Sore masih Islam, paginya kafir. Dia bolak-balik aja. Paginya masih rajin ngaji. Ya. Besoknya udah apa? Udah berhenti ngaji. Nah ini yang harus kita pahami, nanti di akhir zaman akan muncul seperti itu. Nah almarhum Bapak Suryaman ini sudah meninggalkan dunia dalam keadaan iman dan Islam. Kita pengennya begitu, tapi kan kita belum belum tahu seperti apa nanti Allah wafatkan kita. Makanya Imam Ghazali ngajarin kita jangan sekali-kali nganggap remeh orang. Oh si Anu jarang sholatnya, wah itu bangsa calon neraka tuh ya. Udah kita bilang apa namanya calon neraka. Siapa tahu nanti sebelum ajalnya dia tobat. Itu kemarin siapa tuh meninggal? Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo udah meninggal. Iya tuh paranormal tuh. Iya Ki Joko Bodo, kenal Ki Joko Bodo? Tuh paranormal, dukun terkenal, dukun mati. Dukun mati ini masih demen aja main ke dukun. Ke dukunnya aja apa namanya? Mati. Tapi alhamdulillah beliau sebelum wafat itu udah tobat. Dukunnya udah tobat. Ini masih demen banget main dukun. Belajar kita. Berarti dukun itu nyadarin sebetulnya dia berada di jalan yang tidak apa namanya? Tidak benar, tidak lurus. Dia tobat, dia insaf. Waktu jadi dukun, dia bisa bangun rumah 25 miliar dia. Profesi dukun aja bisa bikin rumah yang harganya 20 miliar. Orang kalau datang ke dukun diminta yang berapa juga dikasih. Ya. Kalau dukun itu udah nggak apa namanya, nggak rasional Pak. Asal ditakut-takutin. Pokoknya keluarin ayam jago yang masih perawan. Cari Pak. Iya. Sampai 7 hari 7 malam kagak nemu. Tuh. Mana ada ayam jago apa namanya? Perawan. Balik lagi ke dukunnya, nggak ada mbah katanya. Kata dukunnya, gue salah ngucap. Kata dukunnya salah apa namanya? Tapi dukunnya kagak disalahin. Jadi kalau orang udah lari ke dukun udah irasional, udah nggak masuk akal, udah akalnya udah apa namanya? Udah berhenti.
Jadi alhamdulillah nih ya, apa namanya, Ki Joko Bodo meninggal setelah dia apa namanya, taubat. Waktu jadi dukun tuh kuat bikin rumah 25 miliar. Makanya kalau pengen kaya jadi dukun. Hah? Pengen kaya jadi apa? Jadi dukun. Modalnya apa namanya? Modalnya keris. Maaf apa lagi tuh? Iya, cincin dia 3 rupa. Ya, mau pisau dapur yang jangan diasa-asa. Dianggap apa nih, pisau dapur pusaka. Nah ini yang harus kita pahami. Dukun meninggal, ustadz juga meninggal, ya, Habib meninggal, bahkan Nabi sendiri pun meninggal. Jadi kematian itu kata Nabi, wa kafa bil mauti wa'il, peringatan buat kita, kita pasti mati, semua akan meninggal. Kullu syai'in halikun illa wajah, semua akan binasa kecuali Allah. Maka yang saya salut dari almarhum ini, dia meninggal wafat dalam keadaan iman dan Islam. Meskipun usianya apa? Masih relatif muda. Belum sampai berapa? 40 udah? 40. Oh, 40. Tuh. Cuma kalau di kita nih kadang-kadang begini. Kalau udah hidup ketuaan di kampung juga kagak enak. Hidup kalau ketuaan di kampung apa namanya? Agak enak. Iya, pertama nggak ada temennya, kedua kalau mati nggak ada yang ngalem. Siapa yang meninggal? Si Anu, umur berapa? 80 tahun. Ya pantas sudah tua. Ya pantas sudah apa namanya. Nah jadi matinya aja udah orang udah nggak apa namanya. Jadi bahasa udah pantas itu kan seakan-akan ya emang udah waktunya dia apa namanya mati. Iya, nggak ada yang ngenesin gitu ya. Ya kadang-kadang ya saking brengseknya anak nih, saking brengseknya anak, bapaknya udah tua, emaknya udah tua, sakit, berobat ke rumah sakit, udahnya pakai ke rumah sakit tuh. Ya, emang penyakit udah apa namanya tua. Apalagi kata emaknya, "Udah jual tanah gue buat berobat." Apa kata anaknya? "Agak usah udah." Tuh. Padahal tuh anak mengarah apa? Ya mengarah bandanya apa namanya? Kebahagiaan, masya Allah. Nah sekarang itu apa nih sama orang tua kurang apa namanya? Iya, kurang birrul walidain. Makanya tua ya bisa enak bisa kagak. Bahkan pernah Nabi Ibrahim tuh, Nabi Ibrahim minta sama Allah supaya dikasih umur tua. Akhirnya apa? Allah kasih utus seorang tamu, orang yang udah tua. Begitu datang berkunjung ke rumah ya Nabi Ibrahim, disediain. Nabi Ibrahim itu orangnya royal ya, Nabi tapi apa namanya royal. Siapa aja kalau ke rumahnya dikasih makanan tuh. Ya beda sama kita, ke rumah siapa aja makanan asam, makanan orang kita ambil. Ya kalau Nabi Ibrahim emang Abud Dhaifan, sampai punya gelar Abud Dhaifan, itu bapaknya tamu. Jadi kalau makan enak nih dia nggak ngumpet, nyari orang dulu, tetangganya dicari, diajak, siapa tahu ada tetangganya yang makan gak ada launya tuh. Ya jika lagi makan enak ngajak. Nah kalau kita enggak, kalau makan gak ada launya baru udah ngayap kemana-mana. Ya giliran makan enak ngumpet. Giliran kagak ada lauk kemana aja dia nyasabin tuh ya. Ya siapa tahu ketemu apa namanya lauk yang enak. Makanya disebut Abud Dhaifan. Jadi kalau orang biasa makan ngajak orang itu bukan ria, itu ngikutin akhlaknya Nabi Ibrahim. Kecuali ngajak makan gak ada launya, ngajak. Nah kalau itu orang tanda tanya nih ya, boleh jadi gue diajak launya kagak. Nah, ini Nabi Ibrahim ngajak nih. Ya, suatu saat Allah utus nih laki-laki tamu, udah tua. Begitu datang disuguhkan apa namanya anggur sama Nabi Ibrahim. Suruh makan anggur. Begitu makan anggur nih sudah setengah jam, ini anggur nggak selesai dimakan sama tamunya Nabi Ibrahim. Diputer sono puter sini karena giginya udah nggak ada, sampai netes dari pinggir apa namanya ya mulutnya ngiler begitu. Nabi Ibrahim melihat, ya Allah, ini aki-aki ya dikasih anggur susah banget nelennya makannya, apalagi dikasih salah ya. Ini bahasa kita apalagi dikasih apa namanya salah. Akhirnya Nabi Ibrahim tuh punya pikiran, ya Allah, la tumitni mithlah, ya Allah, kalau begitu jangan kau wafatkan saya seperti orang ini. Jangan kau kasih umur saya seperti orang ini. Nggak enak juga kalau udah tua. Ternyata makanan yang nikmat kalau udah tua juga jadi kagak enak.
itu anggur enak banget, tapi dikasih orang yang udah tua, yang udah giginya enggak, jadi ribet dia. Pelintir sono masih muter aja tuh ya. Ya, tuh. Ya. Akhirnya baru Nabi Ibrahim itu sadar, ya Allah sudah, kalau begitu terserah engkau, kapan saja engkau akan ambil. Saya nggak perlu minta usia yang panjang, karena saya lihat sendiri, ya, orang-orang yang sudah terlalu tua juga nih hidupnya kurang apa namanya, kurang nikmat tuh. Kalau kita sekarang udah tua ditutup-tutupin dagu kayak anak muda, ya, rambut ubanan, dicat coklat, disemir apa namanya, coklat, ya, coklat bosen, makanya apa namanya, biru, ya. Terbiru ganti lagi hijau, ya, udah tuh biar dikata apa namanya, anak muda. Ya rambut boleh berubah ya, tapi kan umur kagak bisa apa namanya. Makanya kalau ada orang tua sok muda nih rambutnya di model-model muda, sediain aja salak pentau makan tuh ya. Kalau dia kagak kuat makan lah, berarti apa, ketahuan tuh ya. Oh, itu cuma nutup-nutupin apa ya, nutupin tuanya. Jadi almarhum ini meninggal masih muda sekali. Jadi orang meninggal itu jangan dianggap apa nanya, kok masih muda udah mati kan gitu ya. Itu katanya kapan tuaan Haji Ahmad, oh, gitu ya. Pokoknya yang mati Suryaman dulu ya. Nah, itu mati itu bukan usia apa, bukan umur, bukan apa, bukan usia. Mati itu 120 hari kita di perut ibu udah ditentuin tuh umur kita. Itu 120 hari. Makanya ada kebiasaan di kita tuh selapanan. Asal udah 4 bulan, di apa namanya? Iya, di apa namanya? Dibacain tahlil macem-macem itu. Tuh. Itu 120 hari di dalam perut ibu udah ditentuin ajal kita ini nanti matinya. Jadi orang seneng apa, orang apa namanya, susah, rezekinya udah ditentuin. Tuh. Kita kewajiban kita nih mencari rezeki. Rezeki kita berapa kita nggak tahu. Kewajiban kita adalah ikhtiar, berobat kalau sakit. Matinya kita nggak tahu ajalnya, karena sudah ditentukan tuh 120 hari. Kita nggak tahu tuh, jangan berpikir kalau wah, no dia tuaan, berarti matinya apa? Duluan. Kadang-kadang yang mudaan mati apa? Makanya kemarin saya sampaikan tuh di rumah apa namanya? Iya, di rumah Rus. Ini lagi yang muda yang lagi dicari-cari. Ya, yang 60 level aman tuh. Makanya Pak Sobari nyengir aja dia. Udah lewat 60 lumayan, udah level apa namanya. Yang 40 nih lagi di apa namanya? Ya lagi diincar, hati-hati tuh ya. Iya. Tuh, kata RW bagus lu udah hampir 60 katanya. Iya. Makanya hati-hati nih, kita perhatiin buat pelajaran buat kita. Ini mengindikasikan mati nggak kenal apa? Nggak kenal umur. Itu kapan dia datang kita harus siap. Makanya saya ingat ini satu nasihat Ibrahim bin Adham kepada murid-muridnya. Salah satu nasihatnya, idza ra'aitumun nas mustaghilina bitazyini zawahirihim fastaghilu antum bitathhiri butunikum. Kalau kamu ngelihat orang itu tazyini zawahirihim, menghiasi zohirnya. Kalau kamu lihat manusia selalu ngerapiin yang lahirnya aja, badannya aja dirawat, ya, kemudian rumahnya aja dirawat, kendaraannya aja dirawat, pokoknya yang dirawati, yang diperhatiin hal-hal yang bersifat lahiriah. Rumah dirapiin, mobil dirapiin, motor dirapiin. Kadang-kadang nyuci mobil tuh ya, nyuci mobil sampai maghrib, orang-orang udah azan masih ngepegin mobil aja, masih dicuci aja tuh mobil. Ya, ada lagi miara burung, saking saya mau burung, mandiin burung sampai azan maghrib terus aja tuh burung apa namanya. Iya, mainin burung aja tuh. Kalau kamu lihat kondisi kayak gitu, kata Ibrahim bin Adham, fastaghilu antum bitathhiri butunikum bawatinikum, maka sibukkan diri kamu untuk membersihkan batin kamu. Orang-orang yang dibersihin luarnya doang, kamu tuh bersihin dalamnya. Apa? Bersihin hati kamu. Buang sifat dengki, buang sifat iri, buang sifat sombong. Itu mestinya yang mesti di apa namanya, dijadiin prioritas. Karena orang kalau masih punya sifat dengki aja,
sebanyak apapun kebaikannya habis dimakan sifat dengki. Sifat dengki itu ibarat api. Berapapun banyak kebaikan kita, kata Nabi, kalau kamu masih punya sifat dengki, itu akan hangus dibakar oleh sifat dengki. Makanya buang sifat dengki. Di tengah-tengah orang-orang rapiin luarnya, ngerapiin ngumpulin materinya, nih sifat dengki buang. Makanya doa yang sering kita dengar tuh kalau khutbah Jumat, pada doa yang kedua, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan, kau tanamkan ya Allah fi qulubina, dalam hati kami, ghillan, sifat dengki. Jangan sampai ada di dalam hati kami sifat dengki ya Allah. Wa la taj'al fi qulubina, jangan dibaca wala taj'alna. Saya pernah dengar di mana tuh, saya dengar mana kenceng lagi bacanya. Itu ayat Al-Qur'an, wala taj'alna fi qulubina. Bukan wala taj'alna, tapi wala taj'al fi qulubina. Enggak ada nanya. Ya. Kadang-kadang ada doa tuh wala taj'alna fi qulubina. Mana di amplopnya tebal banget. Doanya salah. Katanya yang mati ngapa jadi dia sih lu baca doa. Ya, tuh aturan nyampe lewat orang salah. Ya, itu kan Al-Quran. Al-Quran nggak boleh ditambahin ya. Syiddah aja, tasdid. Kalau dibacanya salah, berubah maknanya. Iyaka dengan iyaka berubah. Jadi bukan wala taj'alna fi qulubina, tapi wala taj'al fi qulubina. Itu ayat Al-Quran. Saya pernah dengar, tapi bukan di sini, bukan. Ya. Di mana tuh namanya, saya kan kemana aja nyampe. Ya, saya dengar lah. Cuman saya nggak berani nyalain. Kalau nyalain itu di tempat apa? Taklim. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghilla, jangan kau jadikan, jangan kau tanamkan di dalam hati kami sifat dengki. Itu di masjid tiap Jumat dibaca. Karena sifat dengki ini nggak kenal tempat, Pak. Jangan dianggap kalau orang di dalam masjid, udah di masjid nggak punya sifat dengki. Jangan dianggap kalau orang rajin ke musola udah nggak punya sifat dengki. Jangan dianggap orang kalau rajin di madrasah nggak punya sifat dengki. Kalau kita baca sejarah, nih, kenapa Adam sampai tergelincir dan dikeluarkan, diusir dari sorga? Itu karena ditipu oleh siapa? Oleh iblis. Ditipunya di mana? Di sorga. Jadi karena iblis punya sifat dengki sama Adam. Jadi di sorga aja sifat dengki masih bisa masuk. Apalagi baru di masjid, apalagi baru di musola, apalagi baru di madrasah. Jadi kalau kita baca sejarah, ternyata kedengkian iblis itu masuk sampai ke surga. Jebak tuh Nabi Adam, ditipu, akhirnya diusir oleh Allah. Ya, dibuang ke dunia. Akhirnya jadi dari kita. Jadi digodanya di mana? Di dalam surga. Makanya penyakit dengki paling berbahaya, bisa masuk di mana aja sampai Allah ajarkan kita. Minta kepada saya, kata Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan dalam hati kami sifat dengki. Dengki kepada siapa? Lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Ini buang waktu sifat apa? Dengki. Mudah-mudahan kalau jamaah yang rajin tahlilan, insya Allah ya dengkinya udah apa namanya, iya udah nggak ada dah ya. Ya kalau kata LMK kurang, kalau masih kurang mudah-mudahan deh ya, tambah lama tambah kurang tambah habis. Karena kedengkian itu menghapus kebaikan kita. Iyyakum wal hasad fa inal hasad ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Mudah-mudahan nih ya, meninggalnya almarhum mampu ya, di samping apa namanya mengingatkan kita tentang kematian, bersihin dah tuh di dalam-dalam kita. Jadi biasain kalau teman seneng kita ngikut seneng gitu aja. Jangan asal teman seneng kita apa namanya ya gelisah. Biasanya jalan dulu sama temennya tuh bareng berdua, giliran temennya gusuran ngambek. Iya, ngambek ya. Padahal tiap hari jalan apa namanya
berdua. Giliran temennya beli mobil udah mulai apa namanya pakai jack. Ini kan namanya penyakit apa? Penyakit dengki. Makanya Ibrahim bin Adham nasihatin, jangan cuma luarnya aja yang dipoles, ya, tapi hati kita kudu dipoles. Buang sifat dengki dan tentunya sifat sombong. Jangan belagu dah kita tuh, sombong dibuang-buangin dah tuh ya. Ya kita semua manusia sama. Kalau saya sih memperlakukan orang sama aja. Ya, yang pinter, yang bodoh, saya sama karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat buat ya kita semua dah, termasuk diri saya, dan mudah-mudahan nih doa-doa kita, bacaan-bacaan kita, zikir kita, yasin kita, ya Allah ya sampaikan pahalanya untuk almarhum Suryaman bin Haji Matnur ya. Mudah-mudahan nih kita udah siap sebelum nanti dijemput oleh malaikat. Jadi siap-siap nih ya. Suryaman kan udah dipanggil ya. Kalau yang udah mati dipanggil lagi nggak? Yang dipanggil lagi yang mana? Nah, itu makanya siap-siap gitu. Iya tuh. Ya Pak Sobari ya girang aja, dia udah 60 lewat katanya ya, level aman ya. Ya berarti tinggal kita nih yang masih apa namanya hidup. Kalau udah mati udah nggak bakalan ya apa namanya ya, udah nggak bakalan didatengin lagi sama Israel. Israel itu sekali dateng doang udah ya, nanti udah selesai kata Israel diserahin, no gue serahin lu sama Munkar Nakir gitu udah ya. Udah tuh masing-masing apa namanya tugasnya. Malaikat tuh profesional ya, profesional. Kalau Munkar Nakir di kuburan aja mainnya dia tuh. Kalau Israel datang yang kemana aja tuh ya. Kalau apa nanti Ridwan, malaikat Ridwan jagain apa? Surga ya. Malik Ridwan Malik jagain apa? Ya jagain neraka. Udah profesional begitu, nggak ngaduk-ngaduk ya. Kita juga begitu tugasnya ya. Baca Yasin ya. Baca apa namanya tahlil kan profesional ya. Ya antara doa yang nenteng besek profesional ya. Ya mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan kita baca Fatihah nih khusus untuk almarhum Suryaman bin Haji Matnur dan juga Haji Matnur bin Kong Namat ya, almarhum Kong Amsar bin Kong Namat ya, juga untuk almarhum Rusnawan bin bin Rohamah ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, makamnya dijadikan nurullah min riyadil jinan. Bitilkan niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. I say I'm really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I'm